Joy Kids Online Service. Welcome buat semuanya yang baru pertama kali nonton nih maupun yang sudah sering kali nonton. Baik kamu yang di Surabaya, di Palangkaraya, di Jakarta maupun di kota-kota yang lain, we are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita mau nyanyi-nyanyi bareng, games, juga dengerin firman, kita mau ngapain nih? Yel-yel. Oke, biar kita lebih semangat lagi ya. Yang di rumah kita semuanya berdiri juga nih biar semangat. Yuk kita mulai ya. Joy, yes, I'm awesome. Lebih semangat lagi. Yuk, Joy, yes, I'm awesome. Yeah.
Dia Tuhan Yesus yang baik, yang kuasanya besar buat kita. Nyanyikan sama-sama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada. Angkat tangan kita sama-sama. Laut yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Deklarasikan hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada-Mu. Angkat tangan sama-sama. Yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil bisa terjadi karena kuasanya Tuhan. Amin. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat kami Tuhan, atas mujizat-Mu buat kami ya Tuhan. Yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Katakan, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kasih tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mencintai kami secara luar biasa Tuhan. Kami tahu Tuhan itu semua adalah anugerah, itu semua adalah berkat yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Tuhan, biar setiap hari Tuhan kami semakin lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami semua bisa semakin serupa dengan Yesus setiap apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih atas segala berkat-Mu. Biar Engkau jagai setiap kami, jagai kesehatan kami, jagai sekolah kami, jagai keluarga kami. Engkau berkati seluruh aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua bersama-sama katakan
Tepuk tangan semuanya. Saatnya kita games. Yeay. Games kita kali ini adalah memasukkan remasan dari kertas ini ke dalam gelas plastik ini. Nah, siapa yang paling banyak memasukkan kertas ini ke dalam gelas plastik ini, dialah pemenangnya. Udah ngerti ya? Ya. Siap? Yuk, siap ya. 1, belum, 2, 3. Yes, siapa nih? Siapa nih? Ayo. Ayo, siapa? Oke. Ya, ternyata Vin dan Joy belum bisa memasukkan ke dalam gelas plastik. Tapi jangan khawatir, kalian juga bisa coba di rumah. Oke? Dah. Hello Joy Kids, gimana nih kabarnya semuanya? Tiap anak-anak didoakan semuanya tetap sehat ya, terus semangat dan jangan lupa terus untuk ikutin Joy Kids Service ini, oke? Dimanapun kita tetap terus ikutin, terus semangat ya kan? Yang mungkin baru bangun tidur dan lain sebagainya, mungkin kita bisa stretching a little bit. Oke, alright. Nah, minggu lalu kita itu dengar cerita yang agak lumayan sedih gitu ya. Gimana enggak? Karena kita dengar gimana Tuhan Yesus tuh mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Karena kita tahu bahwa setiap kita ya kan, nggak peduli yang udah dewasa ataupun masih seumur-umur kita, anak-anak, setiap kita itu selalu bikin kesalahan. Ya kan, yang kita bahkan mungkin secara nggak sadar kita bikin kesalahan dan Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua, kesalahan-kesalahan kita semua. Nah, Jesus died on the cross for our sins. Nah, sebelum kita masuk ke cerita minggu ini, ada pertanyaan nih, siapa yang pernah pergi ke kuburan? Mungkin kita bingung ya, apa tuh kuburan gitu ya, mungkin ada yang nggak pernah diekspos atau mungkin belum ada keluarga yang recently ini mungkin pass away, jadi kita kayak bingung apa ya kuburan atau cemetery ini. Nah, itu adalah tempat-tempat yang mungkin kayak buat kita tuh merinding, kayak takut gitu ya, sebagian dari kita mungkin kayak kita paham atau kita pernah ke sana. Nah, tapi tenang aja, kita hari ini nggak mau membahas tentang yang aneh-aneh atau menakutkan itu. Tetapi kita itu justru dari cerita cemetery atau kuburan ini, kita itu mau melihat cerita tentang the victory. Kita mau melihat cerita tentang kemenangan. Yang bisa dikatakan, kemenangan siapa nih? Kemenangan yaitu kemenangan kita juga. Kok bisa nih? Nah, ini nih. Mengenai cerita di mana sedikit ya, minggu lalu Tuhan Yesus itu disalibkan, mati di kayu salib. Terus yang terjadi adalah setelah Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, kan tentunya ya kan, kalau seperti kita manusia yang meninggal habis itu dikuburkan. Nah, ceritanya nih mengenai tentang Tuhan Yesus dikuburkan. Mari sama-sama ucapkan ya. 2, 3, Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, setelah kematian Tuhan Yesus itu di kayu salib, Yusuf dari Arimatea itu minta izin kepada Pilatus untuk at least lah membawa jenazahnya Yesus, gitu kan. Nah, Yusuf adalah pengikut Tuhan Yesus yang secara sembunyi-sembunyi, gitu. Sebab dia agak takut kalau ketemu dengan orang-orang Yahudi dan dibilang kalau, oh kamu ini pengikutnya Tuhan Yesus ya, nanti dianya takut nih kalau ada apa-apa sama kehidupannya dia. Nah, tetapi setelah dia meminta izin si Yusuf ini, nah Pilatus itu memberikan approve nih, yes boleh kamu bawa nih jenazahnya Yesus, katanya gitu. Oke, akhirnya dia membawa pergi nih. Nah, setelah membawa pergi juga dia ada Nikodemus yang membawa ramuan mur dan juga gaharu. Seluruhnya tuh kira-kira beratnya 3 kilo. Mungkin ada yang di tempat ini kalau kita bawa beban yang berat pasti kayak papa mama kita, oh jangan itu berat gitu kan, apalagi masih anak-anak. Ini bayangin nih, ini adalah ramuan-ramuan dan gaharu yang beratnya tuh bahkan sampai 3 kilo hanya untuk mengasih wangi-wangian kepada jenazahnya Yesus. Nah, kedua orang ini mengambil jenazah Yesus, lalu ya kan jenazahnya tuh dibungkus dengan kain kafan bersama dengan ramuan wangi yang mereka bawa itu tadi. Dan itu semua menurut adatnya penguburan orang Yahudi. Nah, tetapi di tempat Yesus disalibkan itu ada sebuah taman, dan di mana ada di taman itu ada sebuah kuburan baru yang belum pernah dipakai untuk penguburan orang. Nah, karena kuburan itu dekat
dan hari Sabat itu mulai hampir datang, mereka itu menguburkan Yesus juga di sana. Nah, waktu Tuhan Yesus sekali lagi nih dikuburkan, cerita berikutnya pada hari Minggu pagi, waktu itu masih gelap ya. Maria Magdalena itu pergi ke kuburan karena ia ingin melihat gitu batu penutupnya itu ternyata waktu dia datang sudah kegeser. Nah, maka langsung Maria Magdalena ini dia lari cari yang namanya Simon Petrus dan pengikut yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka semuanya, Tuhan itu sudah diambil dari kuburnya. Dan aku nggak tahu di mana orang-orang ini menaruh jenazahnya Yesus, kok nggak ada di dalam kuburnya, udah pintunya kebuka, jenazahnya hilang loh. Nah, lalu Petrus dan pengikutnya yang lain, mereka pergi ke kuburan dan mereka ngecek, oh beneran nih, nggak ada. Sampai mereka berdua itu lari dan bahkan pengikut lainnya juga lari jauh lebih cepat daripada Petrus. Nah, sekali lagi waktu mereka datang ke kuburan dan mereka melihat bahwa kain kafannya itu bisa lepas dan masih ada di dalam kuburan. Waktu dia ngelihat, tetapi waktu Simon Petrus menyusul dari belakang, dia langsung masuk dan tapi dia ngelihat bahwa cuman kainnya aja, nggak ada jenazahnya. Nah, kemudian pengikut yang lebih dahulu sampai di kuburan, mereka juga masuk juga dan mereka itu semuanya melihat dan percaya. Sambil pada waktu itu mereka belum mengerti ya, kayak ini kenapa kok kejadian kayak gini, tetapi ada tertulis di dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari kematian. Nah, sesudah itu pengikut-pengikut Yesus itu mereka pulang. Bayangin ya, mungkin mereka kayak semuanya wondering gitu. Hah, kok bisa ya? Memang sih udah kayak ditulis di dalam Alkitab, tapi kayak mereka nggak menyangka bahwa kejadian ini beneran real akan terjadi, bahwa jenazahnya Yesus akan bangkit. Nah, gimana ceritanya? Bener nggak kalau misalnya jenazah Yesus yang udah jelas-jelas meninggal nih, mati nih, ditaruh di kuburan dan bahkan hilang jenazahnya. Nah, ini cerita mengenai tentang our victory. The victory. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu udah menang melawan maut atau kematian. Bahwa saat dia mati untuk menanggung semua kesalahan kita, semua dosa kita, tetapi dia nggak end up di situ. Tuhan Yesus nggak cuma stop di mati kayu salib, tetapi cerita hidupnya yaitu dia bangkit dari kematian, berarti dia mengalahkan kematian. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Seperti yang selalu Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, bahkan jauh melebihi sebelum kejadian Tuhan Yesus ditangkap. Nah, this is very important story in the Bible. Kalau kita nggak cerita tentang ceritanya Nuh, Abraham, Yusuf, Daud, pokoknya semuanya lah siapapun itu. Tapi kita perlu paham ini nih. Kita semua nggak boleh lupa nih cerita tentang ini. Bahwa di bulan ini mengingatkan kita bahwa ceritanya Tuhan Yesus mati, dikuburkan, dan kuburannya bisa terbuka pintunya, kain kafan terletak di situ, tapi jenazahnya Yesus nggak ada, hilang. Bukan cuma hilang dong, dia bangkit dari kematian. Nah, menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tuh mati buat dosa-dosa kita, nggak berhenti sampai di sana sekali lagi, tapi Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua. Untuk menunjukkan bahwa ada janji kemenangan, bahwa Tuhan Yesus sudah menjelaskan jauh sebelum dia ditangkap, bahwa akan bangkit. Ada janji yang selalu dan akan ditepatin oleh Tuhan Yesus. Janjinya yaitu apa? Janji kemenangan buat setiap orang, anak-anak kita nih, semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menunjukkan kepada kita semua bahwa kita punya Tuhan yang hebat dan akan selalu menjadi pemenang. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3. Selalu akan jadi pemenang. Sekali lagi ya. Kita ucapkan bersama pemenang 2, 3. Pemenang. Nah, karena bahkan maut atau kematian itu nggak bisa ngalahin Tuhan Yesus dong. Kalau orang lain, manusia, mati, dikubur, ya udah gitu aja, nggak ada ceritanya. Tetapi justru ini cerita yang dimana kita harus terus cerita kepada mungkin orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, sebagai anak-anak yang kita tahu, wow, ada ceritanya Tuhan Yesus yang mati, tapi nggak stop di situ. Tuhan Yesus bangkit loh dari kematian.
menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan pemenang. Dan bukan cuma untuk Tuhan Yesus, tapi juga untuk kehidupan kita. Kita semuanya menang. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan Tuhan melakukannya buat setiap kita, anak-anaknya. Dan kita harus ingat nih, Jesus risen from the dead and the victory is ours. Sekali lagi, Jesus risen from the dead and the victory is ours. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, maka kita semua adalah pemenang. Dan ternyata nih bukan hanya Tuhan aja yang jadi pemenang, sekali lagi semua orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan Yesus tuh menang untuk kita, anak-anaknya. Mari sama-sama katakan kita, 2, 3, kita. Nah, cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini bukan sebuah dongeng seperti misalnya Frozen, Elsa, Anna, atau mungkin Iron Man, atau mungkin kita tahu Barbie, atau siapapun lah. Bukan cuma sekedar cerita dongeng atau fairy tale, cerita legenda atau mitos. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus ini cerita nyata. Karena apa? Kita tahu yang menyaksikan Yesus mati itu banyak orang. Yang menyaksikan dia dikubur itu juga pasti beberapa orang. Termasuk tadi Simon Petrus dan lain sebagainya. Mereka membawa jenazahnya sampai ke kuburan, tapi mereka juga ngelihat, loh kok bisa? Kan nggak masuk akal. Nah, cerita nyata di mana Tuhan Yesus bangkit untuk setiap kita, dan kita yakin bahwa Tuhan Yesus itu beneran powerful, beneran hebat. Bukan cuma sekedar cerita-cerita atau kayak seperti film, video klip yang ada di TV atau movie theater. Tetapi Tuhan Yesus ada cerita nyata. Because Jesus risen from the dead and the victory is ours. Mari sama-sama kita ucapkan ya, bahwa Tuhan Yesus bangkit dan kemenangan itu buat setiap kita. Oke? 2, 3. Tuhan Yesus bangkit dan kemenangan buat setiap kita. Yes, tangkap itu baik-baik, oke? Sumber kebenaran kita adalah Jesus is risen, the victory is ours. Ayat penuntun kita ada pada Yohanes 19 ayat 38 sampai 42 dan Yohanes 20 ayat 1 sampai 10 or John 19 verse 38 until 42 and John 20 verse 1 until 10. Ayat hafalan kita ada pada Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, engkau dan semua orang yang di rumahmu. Or Acts 16 verse 31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, along with everyone in your household. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa yang mau mati dan bangkit buat kami. Tuhan, berkatilah kami dan keluarga kami. Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu akan selalu ada buat kami, Tuhan. Sekarang Joy Kids kami sudah selesai, biarlah Engkau berkati, Engkau sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Joy Online Kids kita sudah selesai, so jangan lupa buat subscribe, like, dan give positive comment ya. Bye-bye.